pentingnya agama ini dikawal dengan logika, dengan ilmu kalam atau istilahnya ilmu tauhid. Jadi sebetulnya yang menyelamatkan agama ini adalah dinun akliyun, sesuatu yang logis. Sehingga Rasulullah SAW niku punya sikap, punya perilaku yang tidak lazim. Ikhya itu kalau bisa jangan sekedar ngaji, ya belajar. Saya itu ini Mas Ama, kalau mau saingan saya itu belajar Ikhya itu harfan-harfa. Jadi kitab Ikhya saya itu sudah jadi sarah karena ada takrirannya. Kalau nggak paham saya pakai kitab Ikhaf. Kalau nggak paham sholat hajat, pokoknya harus sampai paham. Karena takut diconyok tadi. Takut rohnya Mbak Umar datang terus bawa tadi. Maka kata Imam Ghazali menceritakan dawe Sayyidina Ali, "Tsumma la takhrul ardu min qaimin lillah bi hujjatin imma dzahirun maksyuf wa imma khaifun maghfur." Atau dibaca imma dzahirin maksyuf wa imma khaifun maghfur li alla tabtulah hujajuwah wa bayyinatuh. Saya beri contoh Mas Mufti ya, kenapa Islam itu abadi. Kata Wahab bin Munabbih, saya ini baca sekian ratus kitab dan tidak ada sekian nabi yang akalnya dibanding Nabi Muhammad SAW itu illa kajam biromalin, kayak satu titik debu dibanding benar rimal. Karena apa? Nabi ini menangi umatnya kuwi sono sing balelo. Nabi-nabi dulu. Nabi Muhammad itu ditinggal, digenti KUA, digenti kiai, digenti mudin, digenti kiai-kiai sing damuk bojone, digenti kiai-kiai sing rawani mulai menturu masjid wae. Lho niku Islam nggih mlaku. Karena Nabi ninggali wirasah diniyah sing akliyah. Makanya kata ulama-ulama Al-Azhar itu laulam yakun hadaddin, kata beliau, andekan Rasulullah Muhammad laulam yakun maja'a bi Muhammadun dinan lakana fi aklin nasi hasanan. Andaikan Muhammad tidak memaklumatkan kalau ini hadaddin lakana fi aklin nasi hasanan, orang pasti sepakat itu logika yang bagus. Misalnya Allah satu, Allah itu wajibul wujud satu. Itu diantara keramatnya Imam Amudi, ada yang baca Amidi, itu dia bilang gini, saya nanti kalau ke surga itu ke surga aja. Itu muridnya susahnya minta ampun karena dia itu ulama yang suka ngajar matematika. Sampai muridnya curiga, ini masuk surga enggak kiai saya ini kan ngajar. Jadi cerita anggaran saja APBN kan. Kayaknya jadi dipotong ini gajinya. Loh itu betul, muridnya itu mimpi susahnya minta ampun, guru saya ini masuk surga enggak, karena di dunianya hanya ngajar apa? Ternyata sama Allah, hei malaikatku, kamu belajar sama ulama ini, kamu iman sama saya itu wajar, kamu ikut, maksudnya yang ikut menyaksikan ketika saya bikin surga, bikin neraka, bikin ini manusia nggak tahu apa-apa tapi imannya setingkat kamu. Malaikat nggak terima, kok bisa ya? Terus Imam Udin nerangkan gampang, adat itu hitungan itu 2, 3 ilama nihayatalahu, sampai miliatan sampai triliunan. Nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka itu 2, 1 miliar, 1 triliun dibandingkan angka 1 tetap nisbatul far'i ilal asli. Alam raya sebanyak ini itu pun dinisbatkan Allah semuanya itu far'un dibanding aslun. Fal aslu huwal wahid, yang pokok adalah satu, yaitu zat sing wajibil wujud. Makanya imannya dia nggak kalah sama kamu, kata Allah. Saya dulu ngaji tauhid sama Mbah Mun, kitab Al-Husunul Hamidiyah. Niku nerangno tauhid itu gampang. Di kitab itu ada gambar. Gambarnya elek ra karuan, pengarang rata-rata ra iso gambar. Ya mau nerangno tok, gambar itu seruwet apapun, sebanyak apapun dimulai dari satu titik. Dan titik itu nuqtatil wujud. Gini kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dimulai bismillahirrahmanirrahim, dimulai satu titik bi kana makana wa bi yakunu maya. Nah karena agama ini mapan, ketika santri mutong kok kiai ini itu ora terus ora Islam, ya tetap Islam. Mau ora cocok mbek kiai ini, kok kiai ini rodok ruwet, ya tapi tetap Islam. Ora cocok kelompok tertentu, misalnya kita ormas tertentu ora cocok ormas, ya tetap Islam. Nabi ini podo-podo Nabi Muhammad. Sing sitok gelem muni Sayyidina, sitok ora ya tetep nabine padha. Mau bedane ana tambahane Sayyidina mbek ra Sayyidina, tapi tetep nabine padha. Makanya Nabi Ibrahim itu begitu bangganya dengan Islam, innamat takhadtum min dunil awthana mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Tapi kalau orang Islam enggak mawaddah pun itu dinuhu wahid. Nabiyuhu ya wahid. I'tiqaduhu ya wahid. Padahal nenengan, nak ketemu ya ora tau cocok. Malah nak tukaran tak lapor Allah Ta'ala, kowe tak hizib, sing sitok ya maca hizib,
yang dilibatkan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah itu hebatnya Kanjeng Nabi, punya ide besar Nabi Muhammad untuk ngawal hadat din, sehingga ada konflik, ada apa, orang tidak akan yatazalzal an hadat din karena kuatnya hukum akli yang disebut cara kitab Umul Bawain wajib akli. Sebab itu ketika Jubair bin Mut'im niku krungu, padahal Nabi mboten seminar, mboten salat maghrib terus ngenteni karena dia mau negosiasi, mau membebaskan Asra Badrin, tawanan apa? Badar. Bareng krungu tadi ngendikane Imam Bukhari kula waca ya, haddatsana al-Humaydi wa haddatsana Sufyan qol, mohon kantun 10 menit tenang mawon, dijamin ada makan tenang mawon. Qal haddatsuni ani Zuri an Muhammad bin Jubair mudin an Nabi anna qal sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur falamma balagha, ini pas sambil sholat, falamma balagha hadil ayat am khuliqu min ghairi sya'hum khaliqun am khalaqus sama, terus bala yukina intum khazain rabbika musaitir qal kada qalbi ayati rabb kada qalbi. Terus qala Ibnu Hajar al-Asqalani fi syarh hadis li anna ma la wujuda lahu kaifa yakhluq. Artinya gini, orang ateis itu kan yakin tidak ada Tuhan. Pertanyaannya, kalau sabaqa hadzal alama adamun fa kaifa yakunul ma'dum yakhluqu maujudan. Kalau alam raya ini dimulai dari ketiadaan, berarti ada kesimpulan apa? Ketiadaan menciptakan yang ada. Itu banget orang masuk akal, timur banget orang masuk akal. Makanya li anna ma la wujuda lahu kaifa yakhluq. Kalau agama hadal alam dimulai dari adamiyah, berarti apa? Ada Adam menciptakan maujud atau menciptakan makhluk, kan bukan mungkin. Sebab itu al-ilah kudu wajibil wujud. Dan itu Imam Ghazali kalau bikin pertanyaan di Ihya itu sederhana Mas Ahmad. Pertanyaannya gini, bagaimana andekan kalau sebelum Allah itu ada maujud? Ya itu saja yang Allah dari Imam Ghazali, jangan yang itu, jangan yang keselip itu. Bagaimana kalau sebelum Allah itu ada wujud lagi? Ya yang wujud paling awal saja itu yang awal, lainnya jangan katakan itu Allah, karena Allah itu harus wujud awal. Terus diterangkan haramnya atau mustahilnya daur wat tasalsul. Jadi kalau suwon untuk beragama ini harus dikawal dengan logika. Agama ini di kaum yaqilun, di kaum yatafakkarun. Makanya ketika Imam Qurtubi tadi Mbak Idris nyinggung kitab Qurtubi, di kitab Qurtubi itu ketika nafsirkan surat Ar-Rum kalau nggak salah ayat 28, darabalakum mathalam min anfusikum halakum mimma malakat aymanukum min syuraka fima razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Misalnya saya tak rewangi adol mobil, adol perkebunan untuk beli Innova, tentu milik saya karena yang beli saya. Kemudian ada orang lain yang sok menguasai Innova itu, dia cara pakai kayak pemilik, dia cara tasarruf kayak pemilik, tentu itu enggak fair, enggak bener. Begitu juga Allah ini yang menciptakan langit bumi, yang menciptakan semuanya, kemudian ada orang senyata Allah kayak Fir'aun itu kan merasa sebagai Tuhan, padahal huwa lam yakhluq al-ardo wa lam yakhluq as-samawat dan seterusnya dan seterusnya. Makanya terus ngendikan Imam Qurtubi ngendikan kula apalno nih, wa hadhil mas'alatu afdhalu li talib min hifdhi diwanin kamilin fil fiqhi li annal ibadat al badaniyah la tashihu illa bi tashihi hadhil mas'alati fil qalb. Yaiku ijab namung milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ghazali, kenapa Kanjeng Nabi itu begitu hebat? Terus dawuh Sayyidina Ali, yahfadzuwahu bihim hujajahu hatta yuwaddi'uha man wara'ahum wa yasra'uha fi qulubi asbahihim. Kemudian logika tauhid itu diajarkan, ditiru oleh anak-anak kita, oleh murid-murid kita, nanti murid-murid kita ditiru oleh muridnya ila yaumil kiamah. Makanya agama ini awet, meskipun kadang yang megang agama ini ya agak-agak kacau. Ya kan kita kan tidak maksum, al-insan makhluk khata' wa nisyan. I'm extra joss. I'm a game changer. Tahlil dipimpin Mbah Sobek, waduh suwi mesti. Dadi ora kok mikir iki kalimah thayyibah sing dadekno mlebu swarga niku ora. Misale tarekah niki dipimpin Mas Ahmad mesti pikir wah suwi. Ngono nak tarekah niki dipimpin Gus Bah, wah gak mantep iku ora, aduh ora donyane. Dadi mesti ngono. Lho kula niku kula kan akrab Gus Wafi putrane Mbah Mun. Kan beliau kan dari tarekah napa Sadiliyah. Tapi sing isi ilmiah kula. Tiap acara ilmiah sing isi kula jare tiyang-tiyang Solo. Nak tarekah anut Gus Wafi luwih pas, nak ilmu anut Gus Bah aja. Wah sembrono itu pek menangi dhewe. Padahal saya ini yang punya sanad tarekah Sadiliyah. Tapi piye wis kadung ora bakat
Jadi iki kerja sama sama sampean gawe tarekah napa? Sadiliyah engko sing ngisi ilmiah kula. Engko swargane dhisik kula. Karena tadi agama ini pertama itu diselamatkan oleh logika. Saat beri contoh terakhir. Ketika teorinya orang Arab, masalah ini banyak, maka Tuhannya harus banyak. Sehingga ide Tuhan satu itu aneh. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ini Muhammad gimana? Problem kita banyak kok Tuhannya satu, nggak bisa. Itu dengan santainya, dengan rileksnya Nabi datang ke Darun Nadwah, tempat mereka kongkoi-kongkoi itu. Nabi ngendikan gini dok, kalau kamu punya majikan banyak, perintahnya beda-beda. Dengan punya majikan satu yang baik milih mana? Ya, milih satu Muhammad. Masa milih majikan banyak yang perintahnya beda-beda? Bisa habis saya. Ya sudah, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak yang repot kamu. Oh iya satu aja. Itu segampang itu. Daraba wa mathalar rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Hal yastawiyani masalah. Terus alhamdulillah. Itu langsung iman. Nah semenjak Indonesia ini umumnya dunia lah, ilmu logika itu terus gak pati payu gara-gara tragedi yang gersing logika terus do bid'ah, dianggap pro Khalifah Ma'mun itu yang mendirikan perpustakaan ngimpor dari nopo Athena, dari nopo Yunani. Akhirnya sing mandi sing khusuk-khusuk nih, nah, khusuk-khusuk ngempun wiridane paket maca iki iso iki maca iki entuk iki maca iki, wah repot. Islam dadi nopo paket. Nak mandi ya diterusno bareng ra mandi ganti kiai. Mulane kula nang sewani bupati, calon bupati, Gus dongakno moh nak ra mandi ketara ngergat. Nggih dados niki kepinginane Imam Ghazali sebuti li Allah tab niki dawuh Sayyidina Ali Asnin likai la tabtula hujaju wa bayyinatuh yakhfadhu wahu bihim hujajah hatta yuwaddi'uha man wara'ahum wa yasra'uha fi qulubi asbahihim. Yaitu kita diajarkan wajib akli mohal apa? Akli jaiz akli. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW kapundhut itu Sayyidina Umar kan hampir gak percaya ini orang pilihan, gak mungkin Rasulullah Muhammad meninggal, paling munajat kayak Nabi Musa. Ini Abu Bakar dengan santainya ngendikan afa imma ta'ukutilang kolabtum ala aku, sudah dipersiapkan. Jadi hal-hal yang suatu saat akan terjadi, yaitu intiqaluhu ila rafiqil ala, ya bahasa halusnya Nabi itu intaqala ila rafiqil ala. Ini sudah dipersiapkan Allah. Makanya Abu Bakar pidato mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa mangkana ya'budu wa fa innahu hayyun la yamut. Bahkan ketika diuji nabinya wafat, ini agama ini tetap jalan. Lo coba di TV-TV itu berapa masalah di dunia peragamaan itu, mulai setengah bulat banget, rontok bulat. Itu ya tetap do Islam meskipun kecewa mbek kiai ini. Mau ngerwae pilpres pilkada nu kiai santri itu tukaran. Tak takoki santri kok ora anut kiaimu. Gus nak gak ngobjek dhewe ra entuk rezeki. Segampang itu jawabnya. Tapi ya pangerane tetep Allah. Iki ya didongakno asmane Allah, sing rivale ya dongakno atas nama Allah. Jadi iman kita ini bukan mawaddata bainikum fil hayatid dunya, tapi iman kita itu iman li qaumi yaqilun li qaumi yatafakkar. Makanya ada riwayat adinu aqlun waladina liman la aqlala. Meskipun itu riwayat mbuh tenan ora pokoknya itu benar min haisul makna, apa benar min haisul makna. Terus terakhir niki teng kitab Ithaf niki kula matur nuwun sanget mbek dulur kula Mas Sama mergo sing ngambung silaturahim kersane jeung ben niku wonten sing terusno tradisi alime Mbah Umar, bukan tradisi nyunyuk napa? Ya niru alime tapi ora usah niru apa? Nyunyuke gepuke niku. Kenapa saya sering pede mengatakan alim? Begini loh kata alim. Allah itu ad-dhahir, justru yang mengatakan ndak alim itu yang salah. Saya ulang lagi. Allah itu ad-dhahir, wujudullah itu dhahir, sehingga yang nggak ngerti itu yang salah. Makanya semua orang Islam harus yakin kalau dia itu alim, semuanya. Karena Allah itu ad-dhahir. Makanya falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Karena Allah li syiddati dhuhuri ini mudah dikenali. Allah itu ad-dhahir. Masa kamu nggak ngerti matahari? Wong banget jelas ya. Lah padahal Allah itu adharu minas syamsi. Makanya di kitab Ithaf diterangkan ada orang ditanya, "A'alimun anta? Apa kamu itu alim?"
ingkul tulas tu fi alimin wa qad qara'tu kitabah kuntu kadiban. Aku maca Quran barang ra alim kenyek wong. Coba ya, orang tuh merasa pinter karena ngerti Eropa, orang merasa pinter karena ngerti Amerika. Masa kita tidak merasa pinter ngerti kul huwallahu ahad? Yang bener saja, tapi tawaduk keliru, ora pas tawaduk. Masa takok jenengan pirsa Muhammad Nabi, ngapunten kula tiyang bodoh mboten ngertos. Oh ngawur, mboten tawaduk ngawur niku. Wah ini madzhab kula, sampean ra setuju ra apa-apa, malane kula suwun iki mengke Mas Ama, Mas Wes, Mas Aziz koalisi nglawan kula, tapi wa fi dzalika falyatanafasil mutanafis. Ini nak kurang yo Hamid barang jelokno mboten napa-napa iki Mas. Tapi kula seneng mek dulur-dulur karena tadi kersane ngertos dulu niku kata mbah saya itu memang Abdul Mukti, Pak Hamid kecilnya namanya Abdul Mukti. Niku pemberontak. Oh seneng, tapi mboten demo anarkis mboten. Mboten. Sampai beliau itu belajar lama sekali. Lama-lama teng Termas nih. Lama teng Termas ngantos sekitar 12 tahun nggih. Wah lama teng Termas. Nganti saking senenge ilmu balaghah diceluk Abdul apa? Juman. Nah ini terakhir kalau nerangno balaghah itu ya penting Mas Sama, karena balaghah itu ada konstruksi misalnya mayujibut takdim. Allah itu saking senengnya Nabi Muhammad SAW, kalau Allah itu ingin negur supaya Nabi tidak panik, itu redaksinya afawwahu angka, sudah Muhammad tidak usah kamu pikir, kamu sudah saya maafkan. Baru diceritakan sisi yang dianggap salah, bukan salah, sisi yang dianggap salah. Afawwahu angka lima adinta lahu. Itu mayujibut takdim, namanya kalau di balaghah takjilul masarrah, ngasih info yang gembira. Padahal ini konteksnya Allah mau negur Kanjeng Nabi, tapi Allah mentakdimkan afawwahu angka, baru diceritakan masalah lima adin talahum. Wong karwan munafik mbok kei izin, udah sih gede, wong karwan wong ngawur mbok kei izin, tapi redaksinya dimulai afawwahu angka. Jadi balaghah itu penting, karena dengan balaghah terus orang ngerti kualitas pilihan-pilihan katane Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya contoh lagi, misalnya alhamdulillah itu kan pakai jumlah ismiyah, karena jumlah ismiyah itu status. Napa jumlah ismiyah itu? Tapi kalau jumlah fi'liyah itu bisa profan, bisa tajaddud. Misalnya begini, saya sering mencontohkan, ra'aitu Zaidan khata thawbahu, saya melihat Zaid menjahit bajunya, berarti itu sesuatu yang temporer. Saya melihat Zaid di rumahnya menjahit bajunya, karena jumlahnya fi'liyah. Tapi kalau dibahasakan Zaidun khayyatun, Zaid itu penjahit, maka profesi. Maka ketika Nabi Adam diredaksikan Allah wa asa adamu rabbahu faghwa, itu tidak ada masalah sama sekali, karena redaksinya pakai jumlah fi'liyah, bahwa salah itu bukan statusnya Nabi Adam, hanya pernah, hanya pernah. Kayak orang tidak alim, kebetulan di rumah ngajari anaknya, itu ra'aitu Zaidan yu'allimu waladahu, tapi wala yuqalu Zaidun alimun, wala yuqalu Zaidun alimun. Nah tentang Allah itu abadi, maka redaksi tentang Allah rata-rata jumlah ismiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah itu ranaipun Mbah Hamid. Jadi bagaimana efek jumlah ismiyah, bagaimana efek jumlah fi'liyah. Nggih ngoten niki ngapunten pun juk sedanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.